Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau, persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Sabe sata bawantus kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Di samping saya membaca buku-buku Buddhis, kitab suci Buddhis, yang kadang-kadang saya baca juga banyak ada kaitannya tentang kematian. Saya juga menambah pengetahuan atau cerita-cerita dari yang lain, dari agama yang lain, dari tradisi-tradisi yang lain. Ada seseorang yang mempunyai kemampuan itu bisa melihat makhluk-makhluk dan juga leluhur-leluhur atau arwah-arwah dari keluarga-keluarga yang telah meninggal. Ini bukan sembarang orang, namun orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan, misalnya saja para nabi, kemudian para Buddha. Saya juga mendapat penjelasan dari para nabi, ya, bagaimana seseorang yang telah meninggal itu bukan berarti telah meninggal memutuskan hubungan dengan yang hidup. Ada beberapa orang mati atau arwah-arwah itu tetap datang ke rumahnya, ke bekas rumahnya, menemui keluarga-keluarga yang masih hidup dengan satu tujuan, meminta bantuan. Karena di alam yang ditempati bukan alam yang menguntungkan. Doanya seperti apa? Ya, mintanya seperti apa? Ada juga yang minta pelimpahan jasa di dalam agama Buddha. Ada juga dalam istilah yang lain bukan pelimpahan jasa, jasa-jasa, minta jasa kebaikan atau pahala-pahala kebajikan. Ternyata pahala kebajikan yang diperbuat yang masih hidup ini bisa membantu, bisa menenangkan, ya, bisa membantu seseorang ke perjalanan yang lebih baik di alam-alam berikutnya sana. Maka apabila Bapak Ibu melihat ada hari tertentu, ada bulan tertentu, ya, dipakai oleh keluarga-keluarga yang masih hidup untuk mengunjungi makam-makam. Ada yang punya keyakinan hari Jumat datang ke kuburan dengan membawa bunga maupun mengirim doa. Itu hari. Ada di saat bulan, ya, itu ada bulan-bulan tertentu, mau 1 bulan sebelum Idul Fitri atau sebelum puasa itu ada bulan khusus untuk mengiring arwah-arwah. Ini penjelasan cerita dari yang lain yang pernah saya dengar, ya, bahkan sering juga saya menambah pengetahuan dari itu. Ternyata cerita dari ini juga ada kemiripan-kemiripan di dalam agama Buddha.
Kenapa kita perlu berbelas kasihan kepada arwah-arwah yang telah meninggal? Ini adalah penjelasan Sang Buddha yang saya baca tadi. Sang Buddha kan juga seorang yang luar biasa, mempunyai kewaskitaan, bisa melihat arwah-arwah di alam-alam yang lain, kemudian menemui keluarga untuk minta pelimpahan jasa. Disebutkan ada seorang raja yang baru saja mengadakan pesta, kemudian setelah mengadakan pesta, raja ini di istananya itu ada suara-suara gaduh pada malam hari, ada suara menjerit-jerit. Nah, sampai raja ini ketakutan, dia pun juga tidak tahu ada suaranya, tidak ada wujudnya. Ketakutan, minta petunjuk kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha melihat bahwa suara jeritan-jeritan, tangisan-tangisan adalah arwah-arwah leluhur-leluhur dari Raja Bimbisara yang menunggu pelimpahan jasa. Kemudian disarankan untuk mengadakan perjamuan lagi atau berbuat kebajikan lain lagi, kemudian jasa kebaikan itu dilimpahkan kepada arwah leluhur-leluhur itu. Sejak itu ternyata rumahnya, istananya menjadi tenang. Demikian pula semangat yang sama dari seorang Raja Bimbisara melakukan pelimpahan jasa dan penjelasan Sang Buddha dan juga para siswanya. Biku Moggallana itu bisa mengunjungi alam neraka. Di alam neraka ketemu dengan ibunya yang menderita, kemudian melakukan pelimpahan jasa. Secara pasti memang kita tidak tahu leluhur-leluhur yang hari ini kita doakan itu telah di alam bahagia atau alam menderita, tidak tahu. Kegiatan membawakan doa peringatan keberapa hari, berapa tahun adalah sebuah antisipasi berjaga-jaga, karena secara pasti kita tidak tahu leluhur kita di alam mana. Kalau telah di alam penderitaan, sudah menjadi kewajiban terutama keluarga yang ditinggalkan untuk membantu, yaitu dengan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa sebetulnya tidak terbatas dengan membaca liangking atau kitab suci, tidak terbatas mempersembahkan saji-sajian makanan, tidak demikian. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dilakukan pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita setelah melakukan kebaikan. Dalam hati berkata, kulimpahkan kebaikanku, menolong orang, membantu orang, ramah tamah kepada orang lain untuk leluhurku yang telah tiada. Namun demikian ya, untuk menjelaskan, untuk memudahkan penjelasan tentang pelimpahan jasa atau bakti yang hidup kepada yang meninggal ini, kita seolah-olah memperlakukan yang telah meninggal itu masih membutuhkan sarana-sarana makan. Itu boleh-boleh saja sebagai alat bantu. Ada juga yang mengatakan bahwa leluhur bukan makanan fisik seperti ini, namun menyerap saripatinya. Ya, saripati makanan diserap. Maka kalau ada yang titen, ya biasanya habis persembahan leluhur ini rasanya anyep atau hambar. Ada yang mengatakan seperti itu. Namun dalam pengertian agama Buddha, dengan diberi persembahan-persembahan, arwah-arwah itu merasa dihormati, merasa tersanjung. Dengan kondisi bahagia, merasa tersanjung, dihormati, itulah yang memungkinkan dengan karma baiknya yang diciptakan itu mendorongnya untuk terlahir di alam bahagia. Jadi Bapak Ibu sekalian, karma baik bagi kita semua mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti dan hormat kepada orang yang telah tiada. Jasa kebajikan dari orang yang telah tiada, orang tua kita, engkong kita, nenek kita, tidak cukup untuk kita hitung, karena banyak dan besarnya perhatian kepada kita generasi saat ini. Kita ucapkan selamat jalan, selamat berbahagia di alam yang ditempati. Semoga acara pembacaan kitab suci ini, acara persembahan ini benar-benar membantumu untuk telahirnya di alam bahagia. Dan setelah terlahir di alam bahagia, memberikan restu, doa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu mendapat kemudahan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan ini. Sadu, sadu, sadu.